Di pinggiran Adra, yang jaraknya kurang dari 10 km dari pusat kota Damaskus yang ramai, terdapat lahan gersang yang dipagari tembok semen. Ketika melintasi area ini, terlihat tim penyelamat dari organisasi kemanusiaan White Helmets sedang melakukan pencarian kuburan massal. Dalam beberapa hari terakhir, video-video tentang kuburan massal, tempat di mana rezim Bashar al-Assad menguburkan orang-orang yang disiksa hingga mati di penjara-penjara Suriah, telah beredar luas di dunia maya. Di Adra, tim White Helmets menemukan sebuah lubang kecil yang berisi kantong plastik putih besar berisi sisa-sisa jasad. Sebuah pesan sederhana tertulis, 7 jasad, kuburan ke-8, tidak diketahui. Tim penyelamat mulai mengeluarkan sisa-sisa jasad yang mereka temukan. Sampel DNA dimasukkan terpisah dalam kantong mayat hitam untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Ismail Abdullah, salah satu anggota tim, mengungkapkan beban berat yang mereka pikul. Ribuan orang hilang, ini akan memakan waktu sangat lama untuk mendekati kebenaran tentang apa yang terjadi pada mereka, ujarnya. Hari itu, setelah menerima laporan tentang kemungkinan adanya kuburan massal, mereka menemukan sisa-sisa 7 warga sipil di tanah. Ismail menambahkan bahwa semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan agar di masa depan mereka dapat mengidentifikasi orang-orang yang dibunuh tersebut. Tim ini merupakan salah satu dari sedikit kelompok yang terlatih untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti forensik. Dalam sepekan terakhir, kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam, HTS, yang berhasil menggulingkan Assad, membuka penjara dan pusat-pusat penahanan di seluruh Suriah. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan lebih dari 80.000 orang yang hilang telah meninggal, sementara sekitar 60.000 lainnya diperkirakan disiksa hingga mati, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Warga setempat melaporkan semakin banyaknya lokasi kuburan massal di seluruh Suriah. Syrian Emergency Task Force atau SETF, sebuah lembaga swadaya masyarakat, melaporkan bahwa hampir 100.000 jasad telah ditemukan sejauh ini. Di lokasi lain, di kota Qutaifah, yang terletak lebih jauh ke barat laut Damaskus, SETF meyakini ribuan jasad terkubur di berbagai kuburan massal. Seorang penduduk setempat yang menyaksikan penguburan jasad selama bertahun-tahun perang saudara Suriah mengungkapkan bahwa jasad-jasad tersebut dimasukkan ke dalam kontainer berpendingin yang dibawa oleh pasukan keamanan. Setelah itu, tanah akan dipenuhi jasad dan lokasi diratakan dengan buldoser, ujarnya. Abdul Qadir al-Sheikha, pemimpin agama Qutaifah, menyaksikan salah satu penguburan massal tersebut. Ia diminta oleh polisi rahasia di bawah Assad untuk mengatur penguburan itu, berusaha melaksanakan ritual keagamaan dan berdoa untuk yang telah meninggal. Setelah itu, dia tidak pernah lagi dipanggil oleh polisi. Mereka menyebut korban sebagai teroris yang tak pantas dimakamkan. Dan tidak ingin ada yang menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan saat itu, ungkap al-Sheikha. Polisi rahasia juga mencegah orang lewat di dekat kuburan massal, atau bahkan melihat dari jendela saat penguburan berlangsung. Menurut saksi lain yang dipaksa ikut serta, banyak kuburan massal tersebar di pinggiran Damaskus. Di lokasi lain di Husainiyeh, yang terletak di jalan menuju bandara Damaskus, citra satelit menunjukkan perbedaan mencolok pada lanskap di area-area tempat kuburan massal ditemukan. Ketika rezim Assad runtuh akibat kemenangan cepat pemberontak, ribuan keluarga Suriah bergegas menuju penjara dan pusat-pusat penahanan untuk mencari anggota keluarga yang hilang selama konflik. Mereka mencari kepastian dan ingin menghormati orang-orang yang telah meninggal dengan penguburan yang layak. Seorang wanita masih mencari saudara laki-lakinya yang hilang sejak 2014, sementara seorang ayah mencari anaknya yang ditahan pada 2013. Tidak ada yang siap untuk menyerah dalam pencarian ini. Namun, menemukan dan melindungi kuburan massal serta mengidentifikasi jasad yang terkubur di dalamnya adalah tugas yang saat ini hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang Suriah. Untuk itu, keterlibatan para ahli internasional sangat dibutuhkan agar proses ini dapat berjalan dengan baik.